Cap menanga anakku cah sikit aja gawe kilar-kilar cahyane nelai ayo sondolani sak bisa-bisaku tak lelang ledung cap menanga aja pijer nangis tak emban selendang batik kamon yen nangis mundhak. Niku sejarah ngeten nggih. Niki piyantun mriki niku jaman rumiyin niku wonten sing ngabdi wonten keraton. Dados riyen Mbah Lurah Glimboh Atmakarya niku riyen empune pertama kali yang membuat wayang, dados riyen ngabdi teng wonten keraton, terus belajar damel wayang teng keraton. Nah niku terus nyebar wonten desa niki niki. Terus turun wonten nggih niku bibit kawit ngoten niku. Mbah Glimboh dadi riyen abdi wonten keraton. Beliau Simbah itu menjabat jadi lurah, kemudian ditarik ke keraton untuk diserai merawat wayang yang ada di keraton. Itu pada tahun 1916. Nah, setelah di sana itu merawat wayang dengan keseharian merawat wayang di keraton sambil mencermati, nyoba membuat sendiri di rumah. Kemudian dulu kalau ke keraton itu kan naik kuda ya. Terus nanti sampai di perbatasan kelurahan itu dijemput sama warga dengan payung kan gitu kan. Dulu kan masih yang namanya lurah itu kan kedudukan sebagai demang kan masih luar biasa ya pada waktu itu. Itu kemudian mencoba membuat wayang itu pada tahun 1917. Setelah membuat wayang, almarhum Simbah itu dibantu oleh tetangga kanan kiri 5 orang. Ya, setelah membuat wayang maunya dulu kan mau ditunjukkan sama Sultan. Sebenarnya akan dimintakan petunjuk untuk seperti kayak gini kurang bagaimana. Tapi pada waktu itu setiap mau ketemu sama sama Sultan, itu kan di alun-alun sudah banyak Belanda ya pada waktu itu. Barang itu dibeli untuk rebutan sama orang-orang Belanda. Akhirnya tidak pernah dikoreksi oleh Sultan karena setiap jadi itu langsung dibeli oleh orang-orang Belanda itu. Kula kenal wayang niku kula sejak kecil. Jadi dulu riyen niku misale di desa riki wonten majemukan bersih dusun niku kula mesti ndelok ningali wayang niku kula tertarik. Tapi bapak kula nggih pengrajin wayang juga. Dadi kula niku turun. Dadi kula sejak kecil niku wis seneng wayang wae. Kula niku soalnya seneng wayang nggih, di samping wayang niku ngetokke hasil niku nguri-uri kesenian. Dadi supaya wayang niku mboten punah.
kesenian Jawa supaya tetap lestari. Pada waktu itu ada toko Cokro Suharto ya, sama dulu toko Jawa, itu yang siap menampung semua hasil karya wayang yang dibuat sini. Itu berjalan sampai dari tahun 16 sampai tahun 32 itu sudah mulai mengerjakan wayang, itu sudah berhenti lagi karena pada waktu itu kan menjelang crash ya, dengan mungkin Belanda dengan Jepang, terus 42 Jepang juga banyak yang di sini itu mulai tahun 32 itu kan sebagai basis pertahanan dulu. Jadi di Pocong itu dulu ada tempat untuk mencetak uang ori, kemudian ada apotek, kemudian ada tempat untuk membuat senjata. Senpi itu, jadi kayak ibu kota dulu. Jadi bekas-bekas tempatnya masih. Nek bedane wayang souvenir kali nggih pedalangan niku bedane menawi pedalangan niku kudu standar. Pakem standar, misale Arjuna niki tinggine pinten ngoten wis wonten patokan. Nek souvenir niku ada yang kecil, ada yang 30 cm, ada yang 20 cm ngoten niku. Bedane niku souvenir niku ada yang kecil, yang besar, tapi kalau untuk pedalangan standar. Jadi ada pakem-pakemnya, tingginya, ukuran besarnya itu harus pakai pakem. Kenapa di sini dijadikan Desa Wukirsari? Itu karena pada waktu itu sebenarnya desa itu untuk yang dibawahi oleh Keraton Yogyakarta kan diberi hak otonomi. Jadi yang belum mampu berdiri sendiri untuk mengurus operasional kegiatan kelurahan itu dijadikan satu. Jadi Wukirsari itu gabungan dari 4 kelurahan, terdiri dari Kelurahan Pucung, Kelurahan Giriloyo, Kelurahan Pajimatan, dan Kelurahan Singosaren. Itu terjadi pada tahun 1946, tapi di lembaran daerah itu baru dibukukan pada tahun 51. Beliau almarhum Simbah Mbah Glimbo, Mbah Hatomokaryo, itu kan mendapat pesan dari beliau Sultan yang ke-9 bahwa tolong Pucung Sari ini nanti mampu mengusahakan melestarikan budaya adiluhung pembuatan wayang ini. Walaupun secara lisan, karena itu adalah ngendika ratu, dan pada waktu itu posisi almarhum Simbah Lurah itu juga posisi di keraton sebagai Demang, kan mesti bahasa Jawanya kan harus dicandi ya. Nah, saya sebagai generasi ketiga itu ya, walaupun mungkin membuat wayang itu hasilnya nggak seberapa, kami tetap konsisten untuk ikut andil pelestarian ini. Generasi yang akan datang niku supaya belajar membuat wayang supaya wayang niku mboten punah, Pak. Soalnya nek generasine mboten nonton sing lanjut, kula kinten nggih iman-iman nggih. Harapan kula ngoten niku. Di sini ada juga acara Merti Dusun atau Mejemuk yang kemarin juga belum lama dilaksanakan. Itu kalau Merti Dusun pasti harus pertunjukan wayang. Jadi dulu ada yang punya ide diganti pengajian. Warga tetap kekeh, kalau pengajian silahkan mengadakan pengajian, tapi wayang tetap wayangan. Karena ini melestarikan budaya adiluhung yang sejak nenek moyang dilaksanakan. Termasuk sesaji komplit. Jadi di tempat dalang juga harus ada itu saji, ada ayam panggang, di tempat gong juga ada ayam yang hidup, terus yang di gambang juga ada ayam yang hidup. Itu masih lestari. Terus di sini itu juga buat ambengan, nanti dikenduri bersama satu kampung. Itu 1 tahun itu 7 kali setiap bulan Suro, kemudian bulan Mulut, terus nanti Ruah, Selikuran, kemudian nanti Bodo Lebaran, terus nanti Mejemuk itu tadi, terus yang satu Idul Adha. Jadi 7 kali 1 tahun itu nanti kepungan, Mbak. Biasanya tempatnya di Pendopo ini, nanti bawa ambeng sendiri-sendiri, terus dikasih doa, terus baru nanti ya ada yang
kalau mau makan di situ ya makan di situ, kalau enggak ya orang pulang lagi ya, itu masih rutin. Kemarin Menjemuk itu sampai dibuat sekalian apa itu kirap budaya juga, sampai itu pakai gunungan. Kebetulan pertunjukan wayangnya juga di sini nih. Iya, termasuk biasanya kalau ini sudah 2 tahun ini memang tidak ada ya. Kalau misalnya 17-an itu juga pertunjukan wayang, kalau nggak wayang ya ketoprak, kalau nggak itu ya mungkin campur sari itu masih. Terus kalau wayang itu biasanya kalau warga sini misalnya punya hajatan di tangan atau menantu, mayoritas masih nonton wayang. Karena apa? Nanti misalnya ada orang mau menantu itu kan nanti mesti dia minta ceritanya ini kan gitu. Jadi masih ada apa ya istilahnya, sugesti cerita ini membawa berkah gitu.